2016 gue pulang back for good. Sorry, 2016 pertengahan gue back for good. Gue udah berhenti, gue bilang udahlah 8 tahun cukup lah, 8,5 tahun gue selama di KL 8,5 tahun. Lama banget ya sebenarnya. 1/5 hidup gue cuy. Lebih dari 1/5 hidup gue. Ya. Dan banyak pengalaman yang gue alami. Pas gue pulang, gue bilang gini. Duh Tuhan, gue boleh nggak ya? Gue request gue mau pelayanan dulu. Requestnya Gue mau pelayanan dulu. Gue capek. Gue mau jadi rakyat umat jelata. Gue bilang kayak gitu kan. Ternyata kasih sih sempat berapa bulan gitu gue nggak pelayanan. Gue bener-bener ibaratnya. Kenapa gue pilih nggak mau pelayanan? Karena bukan cuma gara-gara capek. Gue butuh recharge. Jadi gue mau kembaliin lagi. Dan karena gue masih baru. Ibaratnya kalau perumpamaan Yesus itu kayak perumpamaan anak yang hilang gitu loh. Ya kan? Udah menghilang dari Kristoforus 8,5 tahun tiba-tiba balik lagi. Gitu kan gue gak kenal siapa-siapa di situ kan. Gak kenal siapa-siapa. Nah hasil apa? Gue sempet tidak pelayanan karena gue malu. Sebenarnya bukan malu sih, gue gak kenal siapa-siapa di situ pada saat itu. Lalu, nah inilah awal muasalnya itu di 2016 akhir. Jadi seorang bernama Bali Susilo. Oh Bali. Bali Susilo itu. Bali Susilo itu mengajar gue untuk ngekur lagi. Karena pada saat itu gue lagi misa jumper dan Tomang 1 yang tugas kur. Tapi ternyata waktu itu mereka kayaknya lagi nggak ada dirigen atau dirigennya kurang gimana gitu. Nah, gue diajakin lah sama Bali. Gue sempat nolak, gue nggak mau. Gue nggak mau deh. Enggak deh, gue enggak. Butuh beberapa minggu, kayaknya hampir berapa bulan gue baru mau akhirnya gabung. Itu pun kayaknya gue tiba-tiba di busway gitu ya, di Transjakarta mau pulang dari kantor. Telepon si Bali gitu. Telepon si Bali gitu kan. Oke deh, telepon Bali. Mbak, Anda lagi latihan ya? Disuruh datang, oke datang. Mulailah ngekur lagi. Ini ngekur ya, pokoknya masih ngekur gitu kan. Lalu 2017 awal. 2017 awal itu gue resign dari kantor yang pertama. Jadi gue sempat kerja di Kelapa Gading selama setengah tahun lebih dikit ya. Tepat mau Imlekan 2017 gue resign. Ya, gue resign. Waktu itu awal-awal banget Januari, gue masih ingat banget Januari 2017 gue resign dari kantor gue. Lalu, pada saat itu Romo Philip kan ini ya menjadi moderator liturgi. Iya. Karena gue sudah mulai aktif pelan-pelan di gereja, terutama di kur. Jadi ingat ya, kita Kristo kan sempat ada kur umat setengah 7. Atau Jumat pertama di Poli nggak ada yang ngakur. Nah, gue bantu ngakur lah, bantu nyanyi segala macam. Alhasil mulailah kenal dengan orang-orang liturgi di Poli, di Kristo. Nah, ditawarin mau nggak gabung atau bantu di liturgi paroki, karena pada saat itu lagi mau dibentuk Pasdior, paduan suara dirigen organis. Nah, gue nolak lagi, nggak dulu deh, tolak, nggak mau. Tapi karena 2017 gue resign, lalu gue dapat tawaran pekerjaan baru, sama masih di industri pendidikan juga. Until today gue juga di pendidikan. Nah ini lucunya, gue interview di Kristoforus. Interview pekerjaan yang kedua itu di Kristo. Gue habis novena, habis rosario. Jadi interviewnya via phone. Dia di Surabaya, gue di Jakarta. Hai Budi, mantan manajer gue. Gue di Kristoforus sambil nelpon. Dan gue bikin kau lagi. Waktu itu gue ditawarin sama Rudi mantan ketua seksi liturgi paroki. Ayo bantu. Tapi kan gue nggak mau. Nah, gue bikin kau lagi. Kalau gue keterima kerjaan ini, gue bersedia deh masuk tim liturgi. Nah, aduh, sama Tuhan negosiasi loh. Alhasil keterima. Dan lu harus menepati janji gue. Masuk tim liturgi paroki aja. Makanya jangan pernah deh ya, lu kalau lagi minta sesuatu jangan pernah bernegosiasi untuk menjanji pelayanan. Bener-bener kejadian, lu beneran.
2 kali aja hidup gue kayak begitu ya. Terus kantor lu yang baru ini tahu nggak? Yang kedua nggak? Yang kedua. Tom ini harus pelayanan nih. Kalau nggak yang kedua, bangkrut nih. Kalau nggak bangkrut nih. Yang kedua, dia nggak tahu sih. Dia nggak tahu kalau gue gitu. Cuma waktu itu akhirnya gue harus menjalankan kaul gue lah ya. Janji gue tepatin. Sebagai liturgi hampir bersamaan 2017 Tomang 1 kembali jadi panitia Paskah. Nah, sebagai anak yang tiba-tiba nongol kembali, anak yang hilang dan kembali lagi ke wilayah. 2017 itu kan di 2017 itu sedang ada pemilihan DPP yang baru. Siklusnya pergantian. Lagi mencari wakil ketua wilayah Tomang 1. Nah, anak yang hilang inilah yang terpilih menjadi wakil ketua wilayah. Lalu Tara nggak bisa lepas. Jadi kepilih lagi jadi wakil ketua wilayah Tomang 1 sekaligus menjadi wakil ketua panitia Paskah 2017. Nah, udahlah sana sini. Ada teman nyokap namanya Tante Katrin. Hai Tante Katrin. Itu sesepuh di Tomang Tinggi. Sesepuh di Tomang Tinggi. Dia mantan jadi setelah Kombas pecah nih Tomang Tinggi dengan Tomang Utara, akhirnya Tomang 1 dengan Tomang 2. Nah, Tante Katrin itu adalah wakil ketua wilayah Tomang 2 dan Tomang Tinggi dan Tawakal. Beliau ini ngajar, tapi waktu itu gue belum masuk sebagai katekis di Kristoforus. Gue sama beliau, sama Tante Katrin itu sama-sama di kepanitiaan. Tante Katrin sesi konsumsi, gue wakil ketua wilayah, wakil ketua panitia. Tektok, nggak tahu bagaimana ya bro. Gue tuh ngechat sendiri, sorry aku baru balas nih Tom, ngajar seharian dari pagi sampai siang. Ini Tante Katrin. Tante Katrin, ini saksi hidup masih ada orang. Gue ngechat begini ke Tante Katrin, Tante mau dibantuin ngajar. Gue menawarkan diri, Tante mau dibantuin ngajar, boleh dong. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue nulis sendiri gitu loh. Nah ditarik gue menawarkan, oh kalau mau ayo gitu loh. Akhirnya gue datang, wah, gue ngeri juga nih gila. Kristo itu kan dewa semua pengajarnya, Pak Sugito, wah begitu ke ruang katekis, anjay tua-tua semua ini pasti kaliber semua. Ada yang mantan seminari gitu kan, ada yang udah KPKS kemana-mana, gue yang cuma 6 bulan doang gitu kan, udah modal nekat lah gitu kan. Ngajar pertama kali 2017, wah itu tantangannya berat banget jujur. Gua makin harus banyak baca buku, beli buku, referensi, dan gua harus memperkaya ilmu gua sendiri, pengetahuan gua. Waktu itu ngajar bareng Tante Katrin, sampai hari ini pun gua ngajar bareng Tante Katrin. Berlanjut. Awalnya gua sempat agak-agak minder, jujur, gua agak-agak minder, karena gila pengajarnya canggih-canggih semua main Kristoforus. Gue ilmu gue masih cetek banget gitu loh. Cetek sekali. Padahal di Malaysia lu merasa kayak dewa. Gue di Malaysia jadi dewa. Gue di sini curut banget gue. Kayak kura-kura gitu. Ya kan, nah akhirnya tapi enggak, gue bersyukur banget karena ternyata banyak senior yang ngebimbing gue gitu. Dari Bu Natali, dari Bu Katrin sendiri gitu kan. Dan ternyata memang tidak dibutuhkan ilmu yang setinggi-tinggi apa sih untuk ngajar katekumen gitu loh, karena kalian juga masih baru gitu ya, kita nggak bisa mengajar yang dogma teologi sampai yang sedalam apa enggak, tapi ternyata cuman ya lebih ke surface-nya aja lah gitu, atau at least mereka ngerti tentang dogma Katolikan, Katolik Roma segala macam. Nah itulah awal gua tertarik tuh menjadi katekis, bukan kita ketarik ya, menawarkan diri tepatnya. Mendorong diri sendiri dan menceburkan diri, tapi gue enjoy banget. Bahkan ya kalau lu ke rumah gue lu bisa ngeliat library gue 2 rak sih. 2 rak, 100-an lebih buku ada. Saking menikmati ngajar. Dan gila gue ngajar dewasa cuy, yang umurnya tuh cuma terpaut 10 tahun sama gue. Jadi gue dipanggil koko, bukan dipanggil bapak gitu. Berarti lu kan punya 2 pengalaman nih, dua negara yang udah pernah melayani lah. Malaysia dan Indonesia. Selain bumi dan langit itu lu ada pengalaman apa lagi?
Apa sih perbedaan yang paling mencolok selain itu ya, selain pengetahuan dan ini konteksnya katekis lagi, katekumén ya. Katekumén dong. Orang-orang yang gua ajar di KL itu kebanyakan adalah orang-orang Dayak. Orang Dayak. Dayak Sarawak yang ibaratnya mentalitasnya tuh masih mentalitas Dayak. Jadi lebih fasih bahasa Dayak Iban, Dayak Bidayuh ketimbang bahasa Melayu itu sendiri. Sehingga mereka, dan kebetulan latar belakang pekerjaan mereka adalah ABRI. ABRI. Nah, ABRI itu kan keras ya, keras dong. Nggak bisa dirubah. Jadi susah. Jadi memang gue menemukan banyak yang udah married, udah punya anak, belum pemberkatan. Karena buat mereka yang penting adat dan sipil. Agama tuh nggak penting. Agama nanti dulu lah. Agama nanti dulu deh gitu. Ada kan yang sebenarnya enggak ya nggak apa-apa. Iya. Gitu. Nah, jadi pengetahuan agama mereka itu sangat rendah, apalagi mau ngomongin peraturan gereja itu lebih parah lagi, mereka nggak ngerti sama sekali gitu loh. Jadi pergumulan gue banyaknya luar biasa selama di sana, apalagi gue punya tim yang kebanyakan semua tim gue adalah orang-orang itu Sabah dan Sarawak yang nggak gampang gitu loh. Jadi buat mereka, gue ini bukan kaumnya mereka. Susah untuk bisa mingle gitu loh. Anda bukan golongan kami. Anda bukan golongan kami. Ya kan itu bukan termasuk golongan kami, bro. Jadi gue banyak menemukan banyak struggling tapi pengalaman lah. Jadi kalau di compare, tadi dulu nanya sempat compare Malaysia dengan Indonesia, tantangannya sama-sama punya tantangan tapi beda. Di Indonesia tantangannya adalah orang-orangnya lebih kritis. Oke. Lebih kritis dan lebih nanyanya itu lebih dalam. Jadi kayak nanyain mengenai kenapa Matius, Markus, Lukas bisa beda sudut pandang ceritanya. Kenapa Yohanes begini? Lalu sejarah gereja, kenapa di Indonesia punya denominasi Protestan yang segitu banyak? Itu berasal dari mana? Jadi pertanyaannya lebih kritis gitu. Dan gue selalu mendapatkan murid dari ada juga yang udah punya pengetahuannya lumayan tinggi, jadi cukup kritis gitu loh. Sehingga gue juga harus yang wow, ngejelasinnya tuh yang lebih gila lagi gitu. Jadi itu sih tantangannya yang terberat sih ketika ngajar di Indonesia. Kalau di Malaysia tuh gue nggak perlu sampai dalam-dalam. Ibaratnya kalau level 1 sampai 10, gue di level 2-3 aja mereka kadang masih nggak ngerti gitu. Di sini gue mungkin harus yang level 5, 6, 7 gitu. Nah itu mungkin baru mereka gitu loh. Karena mereka juga pengetahuannya lebih. Iya, dan kan mereka juga berasal dari, kalau yang dari Kristen kan juga sebenarnya udah punya dasar Kristen gitu kan. Nah, jadi nggak bisa cuma diajarin kayak adalah Maha Pengasih, gue juga udah tahu gitu loh. Gue harus menjelaskan konsep Tritunggal, konsep sakramen Ekaristi, sakramentologinya kita terus dijelasin dengan. Dan yang lebih menantang adalah karena lu ngajarnya yang dewasa ya. Dewasa, benar. Dewasa yang sudah bisa lebih kritis, jauh lebih kritis seperti itu. Oke, gila sih. Gue juga belum berani sih sama butuh keberanian. Gue lulusan seminar juga nggak berani juga sih. Sekritis itu loh, gue juga bingung jawabnya gimana. Kritis, sampai gue pernah ditanyain mengenai sejarah reformasi gereja, kenapa sampai ada apa yang menyebabkan seorang Martin Luther mereformis gereja, bagaimana munculnya Kristen Ortodoks Timur, kemudian Yunani segala macam. Jadi ini yang membuat gue akhirnya gue mau nggak mau harus belajar juga gitu dan memperkaya ilmu gue, memperkaya pengetahuan gue. Nggak bisa cuma sekedar modal baca, tapi gue harus banyak berdiskusi dengan orang-orang yang lebih senior. Betul. Seperti itu. Oke, terus gue mau tanya nih kok berikutnya nih kok. Oke, apa sih suka dukanya jadi katekis? Kalau tantangan kan tadi udah ya, karena lu dituntut untuk selalu belajar karena pertanyaannya juga makin lama makin kritis orang kan. Oke, suka dukanya apa sih Kak? Semua ngelan nafas lu. Enggak sih, kalau gue sih tidak mau mengakui sebagai duka. Tapi memang sih pengorbanan, kita harus mengorban waktu ya. Apalagi lagi kayak begini, gue harus 7:30 pagi ke gereja gitu ya. 7:30 pagi ke gereja, nyiapin bahan segala macam. Kadang di sela-sela kesibukan jujur nggak sempat jadinya bikin bahan dengan PowerPoint dan segala macam. Alhasil ya
gue ngaku jujur aja, kadang-kadang ngambil dari buku atau dari internet gitu ya, gue kombinasi, nah itu baru jadi. Nah sukanya ya gue memang waktu gue di KL itu kan 8,5 tahun. Setelah gue ngambil S2, gue lanjut ke S3. Sambil ngambil S3 itu memang gue diminta oleh kampus untuk ngajar sebagai dosen. Nah, gue menikmati banget profesi sebagai seorang dosen. Gue demen banget ngajar. Jadi kayaknya karena di Indonesia gue nggak ngajar, ya dikarenakan gaji dosen itu sangat rendah di Indonesia. Dan nggak mungkin membuat periuk nasi gue bertambah banyak gitu ya. Alhasil hasrat gue mengajar gue limpahkanlah ketika gue ngajar Katekumen. Karena gue nggak ngajar, jadi hasrat gue ngajar gue lampiaskan ketika gue ngajar Katekumen. Dan gue sangat berharap gue berharap dapat kesempatan untuk bisa sharing ke anak muda lebih banyak. Gitu. Mengenai kekatolikan. Karena lu emang demen cerita, kemudian lu demen belajar. Ditambah lagi karena gue concern banget banyak sekali anak-anak muda Katolik yang jujur gak ngerti dengan kekatolikan mereka sendiri. Oke. Sebelum bahas tentang anak muda Katoliknya sendiri nih. Iya. Gue mau tanya nih ke lu nih. Lu kan udah bertahun-tahun sebagai katekis kan. Oke. Lu mau hitung yang Malaysia juga? Iya dong, dihitung dong. Oke. Apa alasan yang paling banyak orang pindah ke menganut agama Katolik? Alasan paling banyak dulu nih. Merit. Singkat padat jelas. Tapi dibalik itu semua, gue menemukan begini. Beberapa dari mereka mengatakan jujur mereka mendapatkan kedamaian ketika masuk gereja Katolik. Mengikuti perayaan Ekaristi Katolik itu membuat mereka damai. Iya. Oke. Terus, kalau itu alasan paling banyak adalah merit. Terus ada nggak? Lu pernah nggak sih nemuin alasan yang paling unik, paling lucu yang lu masih ingat gitu? Selain merit ya? Selain merit kan yang paling umum kan. Alasan yang paling unik aja, paling lucu aja. Misalkan, ya gue lihat sih. Ada satu cerita. Ini 2017 ya. Oke. Cowok sama cewek, dua-duanya pacaran dan dua-duanya masuk ke Katekumen. Tapi lucunya satu dari Buddha, satu dari Protestan. Dan mereka karena supaya adil, dua-duanya masuk Katolik. Itu gue bilang sih unik sih. Satu Buddha, satu Protestan. Dua-duanya masuk Katolik. Lu masih kontekan nggak sama mereka? Mereka pindah kayaknya ke Jawa. Oke. Gue masih keep in touch dan grup kita masih ada. Grup Katekumen dari 2017 sampai 2020 ini masih ada. Grupnya masih ada. Oke, berarti tetap dong alasannya mau merit. Jadi cuman dari Protestan, Buddha langsung dari Katolik. Fusion. Jadi tabrakan di tengah gitu. Tapi lucu sih, itu menurut gue unik banget. Tapi ya bagus lah. Salah satu hal mungkin kalau tanya pengalaman, apakah gue pernah merasa bangga dan merasa berhasil gitu ya sebagai seorang katekis. Tahun lalu atau 2018 gue lupa, kayaknya 2019 gue itu menjadi guru, ngajar sekaligus wali baptis seorang anak dari Muslim, namanya Farhan. Gue kaget luar biasa ketika dia baru dibaptis, ketika lagi mau ada syukuran kecil-kecilan, dia minta gue untuk menandatangani sebuah formulir. Formulir apa? Sekolah evangelisasi pribadi Sekinah. Langsung ikut Sekinah dia? Langsung ikut Sekinah. Gue aja nggak ikut. Baru dong 2019. Gue salut sama anak itu. Gue salut banget sama anak itu. Membuat gue akhirnya kayaknya lagi mau cari-cari kesempatan juga karena bukan lagi banyak yang kursus online, webinar kitab suci. Gue jadi tertrigger untuk ikutan yang kayak ada kursus online kitab suci. Karena kalau yang offline kan gue mungkin nggak sempat dengan kesibukan gue. Itu keren banget sih, anak itu luar biasa. Gue sampai acungin jempol. Itu salah satu hal yang menurut gue merasa berhasil lah. Oke.
Oke, selain merit, tadi kan masih merit nih. Ada nggak sih orang yang alasannya bukan merit gitu, tapi ya udah mau menganut agama Katolik aja gitu? Ada nggak sih? Enggak ada sih, kebanyakan sih merit. Kebanyakan Merit, merit, ya. dan mereka sendiri dari walaupun merit tapi dari mereka sendiri pun juga pengen jadi Katolik. Oh gitu. Oke. Dewasa kan? Dewasa itu ada kriteria umurnya nggak sih kan? Gua dewasa satu itu umur 20 sampai umur 30. Oh gila, itu lagi Iya. jiwa-jiwa Terus muda kemudian betul ada lah, dewasa ya. 2, Aha. gua pernah ngajar juga yang 30 sampai 40. Yang ibaratnya nggak beda jauh sama gua usianya. Iya. Itu ada juga yang gua ajarin. Oke. Dan lebih banyak yang kritis di usia yang mana? 30 sampai 40. Ya, dua-duanya ada sama-sama kritisnya lah. Terutama mereka yang dari Protestan ya, itu lumayan banyak mempertanyakan beberapa dogma-dogma gereja. Iya, Karena ada beberapa hal yang bertentangan kayak mirip, Bunda Maria. Mirip tapi beda lah. Iya, kayak Bunda Maria, kayak sakramen pengakuan dosa, itu kan mereka mempertanyakan sekali gitu loh. Perpuluhan ditanyain juga gitu loh. Oke nih, buat menutup video inilah. Lo kan tadi tertarik banget nih sama anak muda Katolik. Tadi sempat mau nyebutin kan. Anak muda Katolik itu yang kekatolikannya lo anggap ya so-so lah gitu lah. Lo ada nggak sih pesan-pesan atau pendapat lo dulu lah tentang anak muda Katolik? Jujur salut sama OMK sekarang yang sangat aktif, tetapi menjadi aktif itu nggak cukup karena menjadi aktif itu adalah untuk sebuah organisasi. Ingat pesan Yesus bahwa kita diminta menjadi garam dan terang dunia. Jadilah penjala manusia. Nah, kalau kita sebagai anak muda, kita mengerti dan memahami kekatolikan kita sendiri, kita bisa menjadi penjala-penjala baru. Kita nggak perlu sampai harus belajar kitab suci sampai getol seperti mungkin para katekis atau mungkin kayak gue yang 6 bulan, nggak perlu. Tapi dengan kita mengerti kekatolikan kita bisa menjaring mereka, anak-anak muda yang pernah mengalami yang kayak gue alami di 2002 sampai 2004. Gue ke gereja kosong, hampa, nggak dapat isinya. Gue pulang udah kayak hantu, jadi kayak tulang berjalan gitu, nggak dapat apa-apa. Nah mungkin gue men-challenge nih para OMK yang udah aktif di paroki, OMK yang mungkin sudah mulai menebar jala. Carilah ikan-ikan yang seperti ini, yang ke gereja tuh kosong, hampa, atau bahkan mungkin ke gereja karena kewajiban. Nah, inilah saatnya gua dan dulu orang itu bergerak, menjaring anak-anak muda ini, merangkul mereka. Bukan hanya untuk ikut OMK, tapi juga untuk mengembalikan spiritualitas hidup mereka ke tempat dan jalan yang benar. Jadi gue berharap OMK itu nggak cuma Katolik aktif, tapi kalau ditanya, lo ngerti tentang kenapa kita begini misalnya? Lo ditanya kenapa ada Bunda Maria? Lo bisa menjawab dengan benar. Kenapa ada Deuterokanonika? Kenapa Alkitab lo ada 3 bagian? Nah, bagaimana terjadinya? Ketika lo ditanya tentang dogma-dogma gereja, ini sekaligus gue bilang ini beberapa bulan belakangan ini banyak sekali serangan-serangan, banyak sekali tudingan-tudingan dan berita-berita bohong atau ceramah-ceramah yang agak sedikit ngawur tentang kekristenan, tentang gereja Katolik. Orang-orang di sana banyak yang nyerang kita secara sosial media. Gue nggak minta lu orang untuk menjadi pendebat atau berargumentasi di sosial media, tapi lu orang bisa menegakkan kebenaran, memberitahukan kepada teman-teman, ini loh Katolik yang sebenarnya, ini loh. Jadi jangan jadi orang Katolik yang nggak ngerti apa-apa. Nah, jujur benar. Kalau ditanya apakah gue sangat tertarik untuk menyebarkan atau men-sharingkan berbagi pengetahuan gue ke anak-anak muda, gue dengan senang hati akan membantu melayani, membantu menjawab. Jadi silakan, ini teman-teman Pro Konco, silakan tulis di komen. Teman-teman mau nanya tentang apa sih tentang Katolik? Apakah tentang liturginya? Apakah tentang sakramennya? Apakah tentang misalkan Bunda Maria? Whatever you want to ask, gue akan coba jawab sebisa gue dengan bantuan referensi buku dan juga literatur yang pernah gue baca, ya kan? Karena jujur salah satu panggilan hidup gue adalah gue pengen anak-anak muda itu nggak cuma sekedar aktif tapi benar-benar tahu
kekatolikan itu seperti apa, gitu loh. Bagus kalau mereka-mereka yang selama ini mungkin udah bantu ngajar di BIA, bantu ngajar di BIR, ya kan. Tapi masih banyak tuh anak-anak muda Katolik yang nggak ngerti apa-apa tentang kekatolikan. Nah ini yang jadi jujur concern gua, kepedulian gua. Yuk silakan kalau teman-teman ada yang mau bertanya di channel ini, minta pencerahan dari gua atau dari siapapun, go ahead, silakan. Karena itu pengalaman buat kalian teman-teman juga. Oke. Jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau misalkan kalian ada pertanyaan apapun, terutama yang soal kekatolikan ya. Iya. Gini, termasuk teman-teman kalau mau nanya, kenapa sampai ada denominasi yang segitu banyak? Kenapa sampai ada mawasyar? Maaf ya, kita sebut gerejanya. Kenapa sampai ada gereja ini, gereja itu? Ya itu complicated. Lo harus belajar sejarah gereja, dan kebetulan betul. Selama WFH ini karena kerjaan juga nggak terlalu lagi banyak, gue sampai jam 2 pagi nonton YouTube dari berbagai channel yang menjelaskan tentang hal ini. Nah, jadi lama-lama gue memperkaya ilmu gue juga. Oh, ternyata ini begini, ini begitu, ini begini ya. Itu yang mau gue sharingkan, segala apa yang gue tahu, pengetahuan gue dengan senang hati men-sharingkan buat teman-teman anak muda. Oke dah. Oke, thank you banget Tommy. Sebelum kita tutup video ini, gue minta izin nih untuk ngerangkum lah intisari dari perjalanan hidup lo ya. Dan mungkin ini yang bisa jadi inspirasi untuk teman-teman semua. Jadi pertama, bahwa seorang Tommy yang begitu bersemangat hari ini pun pernah mengalami yang namanya desolasi atau kekeringan rohani. Dan lama lo? 3 tahun? 3 tahun, bukan waktu yang sebentar ya. Nah, sebenarnya sosok-sosok seperti Tommy yang dulu ini adalah sosok-sosok yang butuh bantuan kita, yang mungkin lagi semangat gini. Yuk kita rangkul mereka begitu. Nah, kemudian bagaimana sih kalau kita misalkan berada di dalam situasi itu, situasi desolasi atau kekeringan rohani itu? Tadi bagus banget cerita dari Tommy tadi. Sometimes you only need one moment gitu. Jadi ketika dia tiba-tiba mendengar suara musik gereja, itulah yang mengubah dia. Itu dia, benar. Sometimes you only need one moment. Nah, ketika lu nemuin momen itu, apa yang harus lu lakukan? Saat itu yang diminta adalah sama Tommy, sama seperti ketika Salomo meminta kepada Tuhan. Dia nggak minta umur panjang, nggak minta kekayaan, nggak minta, betul, dia minta kebijaksanaan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan apa yang Tommy dapatkan adalah 1 minggu, 2 minggu kemudian dia naik jabatan. Itu keren. Sebenarnya juga ada teman-teman gini, buat teman-teman yang nonton di sini ya, yang mungkin belum tergerak untuk pelayanan di gereja, gue menemukan banyak buah dan banyak berkat yang gue dapatkan ketika gue melayani Tuhan. Bukan untuk kemuliaan dan kepopuleritasan gue, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Ada 3 sebenarnya selama gue di KL, gue mendapatkan bener-bener sesuatu yang gue bahkan gak pernah minta dalam doa gue. Yang pertama, gue selesai S2 itu sebenarnya gue mau ke Singapura, Van. Ini hal yang gue cerita, gue mau ke Singapura gara-gara di Singapura itu ada KKIS, Komunitas Katolik Indonesia Singapura. Gue jujur ngiri karena gue tuh rindu berkomunitas. Gue rindu berkomunitas dengan teman-teman sebangsa setanah air dan seiman. Gue pengen ke Singapura karena gue pengen join KKIS. Gue bilang, Tuhan, andai kata di KL ada. Gue bertemu dengan Klik, keluarga Indonesia Katolik, yang sampai detik ini kita erat banget, deket banget walaupun udah back for good. Yang kedua, gue nggak pernah bercita-cita dan pengen menjadi seorang dosen. Nggak pernah. Lah, anak IPK 2, jadi dosen. Nggak salah lo gitu kan. Gue nggak minta, Van. Gue ditarik sama kampus langsung disuruh ngajar. Gue nggak nego, gue nggak bahkan gue interview, gue nggak masukin CV. Gue diminta sama rektor untuk langsung ngajar. Rektor lo yang minta. Gue nggak minta bisa S3. Gue dikasih beasiswa. Jujur, ketika gue mendapatkan berita bahwa gue dapat ngajar dan gue nggak harus pulang, gue tuh udah kayak kambing yang mau dipotong besoknya hari Jumat ya. Pasrah. Nego gaji juga kagak. Kontrak gue main tanda tangan aja, gue udah yang everything tuh kayak udah disettle sama Tuhan gitu. Gue nggak punya baju buat ngajar. Gue sampai yang kayak orang bingung, kayak orang linglung gitu. Tapi nyampe ke kos. Jadi gue dapat kabar bahwa gue dapat beasiswa dulu. Kemudian baru gue tahu bahwa gue disuruh ngajar. Itu sesuatu yang gue nggak, gila, gue suruh ngajar. Gue aja nggak punya pengalaman ngajar. Tapi the first thing yang gue lakukan ketika gue pulang ke kosan gue, di hari gue tahu kalau gue dapat pekerjaan yang gue bahkan nggak minta,
gua di kamar gua itu sampai hari ini tuh ada meja doa, ada altar doa, ada Bunda Mari segala macam. Gua berlutut di depan meja altar doa gua dan gua nangis. Gua nangis, senangis-nangisnya gua bersyukur sama Tuhan. Satu kata yang keluar dari mulut gua ingat sampai saat ini. Tuhan, terlalu banyak yang sudah kau berikan untuk aku. Dan waktu itu gue bilang sama Tuhan, aku tidak akan pernah meninggalkan kerajaan-Mu Tuhan. Kali. Gila kan, itu sesuatu yang gue bahkan gak pernah nyangka gue bisa dapat kesempatan kuliah S3. Walaupun akhirnya gue harus merelakan dengan dua alasan, gue harus pulang ke Indonesia, gue menyudahi S3 gue, tapi I got a lot of experience, gue dapat banyak pengalaman dari S3 gue, dan itu benar-benar pengalaman terindah dalam hidup gue. Jadi buat teman-teman yang di sini, kalau belum tergerak untuk pelayanan dan ada yang memanggil untuk pelayanan, jangan pernah nolak. Percaya sama gue, berkat yang akan Tuhan berikan itu berlimpah. Mantap kali. Oke, gue lanjutin ya intisari tadi ya. Pertama, setiap orang bisa mengalami kekeringan rohani atau isolasi, siapapun itu. Yang kedua, kadang-kadang kamu cuma butuh satu momen untuk merubah hidupmu. Ketiga, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lalu yang keempat, gue tertarik banget sama pesan dari nyokap lu tadi waktu lu bingung. Nyokap lu cuma jawab, berdoalah. Itulah. Kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir. Ketika Tommy mengalami kesulitan, itu dia tidak menganggap itu sebagai sebuah masalah yang harus dihindari. Ketika dia menghadapi murid-murid yang kritis, dia tidak menghindari pertanyaan-pertanyaan mereka, tapi itu dijadikan sebagai tantangan bagi dia untuk memompa diri dia lagi untuk belajar lagi. Bagaimana dengan kita? Kita menganggap sesuatu itu masalah atau sebagai tantangan? Kita menganggap itu sebagai sebuah masalah, kita nggak akan pernah naik kelas. Tapi ketika kita menganggap itu sebagai tantangan, kita akan terpacu untuk lebih maju lagi. Oke, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, gue tertarik lagi sama lu bilang tadi. Biar aku semakin kecil dan dia semakin besar. Oke, thank you banget para konco semua yang udah bergabung sama kita di hari ini. Ingat pesan yang tadi ya, kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan kita akan lanjutkan video kita lagi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, bye bye para konco, thank you banget Tommy, berkata lo. God bless you.